Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita siapkan diri kita, hati kita terutama, untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu untuk merendahkan diri kami di hadapan Engkau, menyadari Tuhan kekurangan kelemahan yang ada pada kami. Dan saat itu Tuhan, sebelum kami beribadah, ampunilah dosa kesalahan kekurangan kami. Sucikanlah hati kami untuk supaya kami layak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong dan memakai kami sekalian dengan pemakaian yang dari Tuhan. Alat-alat yang sederhana ini yang digunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga menolong. Terima kasih Tuhan, namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, ya Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu, merongrong ibadah ini. Dan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita akan melakukan puji-pujian kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, sudah ke buku NR nomor 284, Keindahan di dalam Yesus. Keindahan di dalam Yesus.
saudara sekalian, memang seharusnya demikian. Kalau kita bersama Yesus itu, ya harusnya setiap hari dan semakin hari, ya semakin manis. Ya kehidupan kita, rohani kita semakin manis. Jangan sebaliknya, saudara sekalian, pujian ini sungguh-sungguh menggairahkan kita, memberikan dorongan kepada kita bahwa di dalam Yesus itu penuh dengan keindahan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari NR nomor 52. NR 52. Tak terukur kasihnya. NR 252. NR 252, tak terukur kasihnya, kasihmu. Tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan. Kurbanmu misali, darahmu tercurah supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, dilurmu berdarah supaya aku disembuhkan. Salam puji hormat bagimu Tuhan, Allah yang terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan. Kurbanmu disalib, darahmu tercurah supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, dilurmu berdarah supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Kaulah yang terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Kaulah yang terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Sungguh lewat pujian ini, Engkau
mengingatkan kami kembali bahwa sungguh pengorbananmu begitu luar biasa dan kasihmu begitu melimpah, dan sulit untuk kami bisa mengatakan tak terbilang Tuhan. Tapi Engkau sudah nyatakan itu kepada kami, dan itu sebabnya Tuhan, biarlah sore malam hari ini kasih-Mu tetap melimpah dalam kami, dan kami boleh mengasihi Engkau Tuhan lewat ibadah-ibadah ini. Tuhan, kami memberikan hidup kami ke tangan-Mu. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkemurahan kepada kami, menyucikan hati kami, mengosongkan hati kami dari perkara-perkara duniawi ini Tuhan. Dan isilah kehendak-Mu Tuhan. Itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau nyatakan supaya sungguh sidang jemaat yang digembalakan, yang dipimpin, yang dibimbing Tuhan, boleh terpelihara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba tetap berserah diri kepada-Mu Tuhan, menyadari keterbatasan, ketidakmampuan hamba-hambanya, bersandar, berharap sepenuh kepada-Mu. Biarlah Tuhan kasih kemurahan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kami dan menyucikan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari firman-Mu, sampai sewaktu-waktu kami boleh mengalami pembaharuan yang sempurna dari Engkau Tuhan, sampai ke kota Yerusalem yang baru kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saya juga mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong Tuhan, memberikan kemurahan, dudukkan dengan baik Tuhan untuk merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sungguh suatu hal yang luar biasa, berkat Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Berkat itu bukan dalam bentuk yang jasmani saja, dalam bentuk pemberian uang atau barang atau apapun juga, itu juga berkat, juga tidak salah kita bisa menerima. Tapi seringkali kita mengabaikan yang kita anggap berkat itu kalau kita dapat uang, dapat barang, dapat apa. Tapi kita lupa sesungguhnya berkat yang terutama itu adalah firman Allah. Ya, berkat firman Tuhan itu adalah firman Allah sendiri yang besar, itu yang luar biasa adalah firman Allah. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan berkat firman Allah, sama dengan kita mendapatkan pribadi Tuhan itu sendiri. Ya, ini luar biasa. Kalau kita bisa menyambut firman Allah, bisa menerima firman Allah, berarti kita bisa menyambut pribadi Tuhan, menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, khususnya dalam hati kita secara pribadi. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita juga bersyukur, berterima kasih, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa mengikuti acara-acara ibadah ini, sekalipun kita juga tahu kesibukan-kesibukan, mungkin saudara juga lelah, capek, pulang kerja atau bagaimana, lalu harus ibadah lagi, lelah, capek, saudaraku.
Tetapi jika capek atau lelah itu ya upaya kita untuk bisa mendapatkan firman Allah, saudaraku, maka Tuhan pun juga tahu, ya, sebab Bapak tahu apa yang sedang engkau butuhkan. Tuhan tahu saudara capek, lelah oleh karena bekerja, maka Tuhan juga yang sanggup untuk memberikan kelegaan kepada kita semua, memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Bahkan Tuhan pasti juga memulihkan rasa capek lelah kita seharian kita bekerja. Dan besok kita bisa beraktivitas lagi, karena firman Allah memperbarui kita, memberikan gairah kita, sehingga besok pagi kita selesainya kita ibadah, kita beristirahat malam, pagi bangun pagi kita kembali menyembah, beribadah kepada Tuhan, saudaraku, dan kita bekerja itu dengan semangat. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dalam kita. Itu sebabnya syukur, terima kasih kepada Tuhan, ya, kita selalu panjatkan, ya, syukur terima kasih kita kepada, selalu kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan langsung masuk dalam pemeriksaan kita. Kita sedang belajar tentang Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-6, ya, itu dibagi menjadi 7 bagian. Saya sudah jelaskan bagian-bagian, saya nggak akan menjelaskan lagi. Tetapi saya ingin membawa kepada kita pada bagian yang pertama, saudaraku. Injil Lukas pasal 6 bagian yang pertama, pasal 6 ayat 1 sampai yang kelima, saudaraku. Ya, ini ada perikop, ya, perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, ini yang sudah kita periksa tentang Sabat itu. Kita sudah memeriksa, kita sudah melihat betapa Tuhan itu ingin, ya, ingin memberikan satu, ya, bimbingan kepada kita. Dia ingin mengasuh kita, dia ingin menggembalakan kita, satu. Jadi tema dari ayat 1 sampai dengan yang kelima ini adalah tubuh diasuh oleh Tuhan. Ya, perikopnya adalah murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, saudaraku. Ya, dan tema yang kita ambil bagian yang pertama ini nanti ada tubuh, jiwa, roh, dan semua sampai 7 bagian, saudaraku. Kita akan periksa pada bagian yang pertama ini adalah tubuh diasuh oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat dikaitkan dengan kegiatan Tuhan pada hari Sabat. Saya ingin menjelaskan tema ini dulu. Tubuh diasuh oleh Tuhan. Kenapa ini penting, saudaraku? Tema ini sebab jika tubuh itu tidak diasuh, tidak Tuhan yang mengasuh, tidak Tuhan yang membimbing, tidak Tuhan yang menggembalakan kita, maka yang lain akan mengasuh kita, akan membimbing kita, bahkan akan menggembalakan kita. Tapi bukan penggembalaan Tuhan, penggembalaan yang lain, yang pasti akan diarahkan kepada yang lain pula. Ya, itu sebabnya saya juga bersyukur, berterima kasih. Di samping saya juga menyampaikan firman Allah ini, saya banyak mendapatkan, ya, berkat dari pemberitaan firman Allah ini, bahwa tubuh hidupku ini, ya, juga perlu diasuh. Seorang gembala itu juga harus tergembala. Seorang gembala itu juga harus mau dibimbing, mau diasuh. Jadi tidak seenaknya mentang-mentang jadi gembala, lalu kita tidak mau digembalakan, tidak mau diasuh, tidak mau dibimbing. Ya, suka-sukanya. Bukan begitu caranya. Ya, kenapa demikian tubuh perlu diasuh? Sebab Tuhan membawa kita
untuk supaya tubuh kehidupan kita diasuh ini, supaya kehidupan kita nanti bisa mempersembahkan tubuh yang diasuh oleh Tuhan ini menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati, Alkitab mengatakan. Kenapa disebutkan di sana dalam Roma pasal 12, Saudaraku? Mari coba kita akan membaca sedikit ya. Roma pasal yang ke-12, Saudaraku ya. Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Saudaraku ya. Kita akan lihat ya. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Jadi ini nasihat dari seorang hamba Tuhan, nasihat dari seorang rasul, itulah Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Apa isi nasihatnya? Ya, menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini nomor satu. Ya, jadi yang dipersembahkan itu adalah persembahan tubuh yang hidup, yaitu tubuh yang diasuh, tubuh yang dibimbing, tubuh yang digembalakan. Itulah yang Tuhan maksudkan dari Paulus ini. Kalau tubuh kita diasuh, tubuh kehidupan kita diasuh, rohani kita diasuh, maka sewaktu-waktu seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, siapapun kita, kita bisa mempersembahkan ya tubuh yang hidup ini, bukan tubuh yang mati. Tuhan tidak menginginkan tubuh yang mati. Tubuh yang mati itu tidak bisa dipersembahkan. Alkitab jelas mengatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Bukan tubuh yang mati juga. Ya, tetapi tubuh yang hidup. Jadi yang diasuh itu adalah tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Tubuh yang mati itu tempatnya di Kembang Kuning atau di Keputih. Tapi tubuh yang hidup inilah yang Tuhan mau, Tuhan ingin mengasuh kita. Nah, sampai tadi sebutkan, sampai kita bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, dan teruskan, yang kudus, bukan hanya hidup. Untuk apa hidup kalau jahat? Ya, untuk apa hidup kalau kita najis? Tapi di samping tubuh itu sebagai persembahan yang hidup, tetapi juga kudus. Kita sudah mendengarkan kemarin-kemarin untuk supaya kita dalam urapan Roh Kudus, hidup dalam urapan Roh Kudus, tetap dalam kekudusan Allah. Maka Tuhan menginginkan untuk supaya kita tidak keluar dari kemah suci, dari rumah Allah. Artinya kita harus tekun dalam penggembalaan, tekun dalam asuhan Tuhan lewat gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan kita, sidang jemaat Tuhan. Nah, dari kandang penggembalaan itu, firman Tuhan disampaikan dalam 3 macam ibadah. Dalam ibadah raya, kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Dengan ibadah PA, pendalaman Alkitab semacam ini, ya, pada sore malam hari ini, kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan anak Allah.
dengan ibadah doa dan penyembahan, saudara sekalian, kita dibawa untuk bersekutu dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya. Sehingga kita setiap kali beribadah dalam penggembalaan itu satu, kita senantiasa bersekutu bersekutu dengan Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang disebutkan Roma pasal 12 ini, di samping persembahan yang hidup, tapi juga kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang disebutkan ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Puji Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau diasuh oleh Tuhan, sudah ada oknum atau pribadi yang lain yang siap untuk mengasuh kita. Saudara sekalian, ada yang siap untuk menguasai tubuh kita. Yang lain yang mengasuh, siapa dia? Yang pasti kalau bukan Tuhan yang mengasuh, berarti setan yang mengasuh, yang masuk dalam tubuh manusia dan mempengaruhi manusia itu adalah pribadi setan itu sendiri. Itu sebabnya hati-hati dalam hal ini. Ya, lebih baik kita diasuh oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Jangan sampai setan yang mengasuh, yang membimbing kita. Dari setan itu tidak pernah keluar sesuatu yang baik. Selalu saja pasti kejahatan dan kenajisan, sebab setan itu memang sengaja untuk menghancurkan kita, membuat kita semakin hari semakin jahat. Ya, dalam cerita dalam Injil Matius, dalam Injil Matius pasal yang ke-12, coba kita akan membaca. Di sana ada cerita tentang masuknya roh-roh yang lain atau kembalinya roh jahat. Ya, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-43. Ini kalau tubuh tidak diasuh oleh Tuhan, jadinya semacam ini. Ya, pasal 12 ayat yang ke-43, begini bunyinya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Ini sifat karakter daripada roh jahat, setan-setan itu. Kita ingat waktu Tuhan bertanya, dari mana kau setan? Dari mana kau iblis? Oh, dari beredar-edar, dari mengembara. Itulah pribadi setan, mengembara. Tidak ada perhentian. Tidak pernah mengalami suasana sabat itu. Demikian juga manusia. Manusia kalau tidak diasuh oleh Tuhan, manusia juga tidak ada perhentian, mengembara. Hatinya tidak pernah ada perhentian. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Rumah itu kosong, tidak ada yang berdiam dalam rumah itu. Rumah itu juga gambar rumah kehidupan. Yesus tidak ada. Sang Sabat itu tidak ada. Roh Kudus tidak ada. Rumah itu kosong. Maka kita bisa melihat ayat mengatakan, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya,
dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Itu sebabnya saya harus tegaskan, biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, saudara sekalian, mau diasuh oleh Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Jangan kita menolak asuhan Tuhan. Tuhan sedang mengasuh. Tuhan punya rencana yang indah kepada kita di hari-hari ini, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Ayo, sekarang kita masuk dalam Lukas pasal 6 ayat yang pertama. Kita akan membaca Lukas pasal 6 ayat yang pertama. Ya, perikopnya ini. Ya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Saya nggak akan membaca semua, tapi saya akan terangkan ini ayat demi ayat, saudaraku, ya. Tentang Sabat kita sudah periksa, saudaraku. Tentang Sabat kita sudah memeriksa, saudaraku. Ya, bagaimana Sabat itu Tuhan menjanjikan satu perhentian kecil, perhentian besar, ya, sampai perhentian kekal. Dan sekarang selanjutnya ayat yang pertama, pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Ini yang Tuhan tunjukkan, kegiatan Tuhan pada hari Sabat. Menggisar ini, kemarin saya juga sudah sebutkan, tapi saya tidak mengapa menjelaskan lagi. Menggisar ini sama dengan mengupas. Mengupas. Jadi, saudaraku, pengertian rohani dari Yesus membawa murid-murid ke ladang gandum ini, saudaraku, ialah sama dengan tubuh kehidupan kita diasuh oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita sedang dibawa ke ladang gandum ini, artinya kehidupan kita ini sedang diasuh oleh Tuhan lewat urapan Roh Kudus, sebab dia pada hari Sabat itu dia membawa murid-muridnya. Ya, Yesus membawa murid-murid ke ladang gandum ini, untuk supaya murid-murid itu atau kehidupan kita ini diasuh oleh Tuhan, lewat urapan Roh Kudus untuk masuk dalam kegiatan rohani atau kegiatan ladang gandum. Atau dengan kata lain, kita dibawa masuk dalam kegiatan untuk makan firman Allah yang merupakan kegiatan utama dalam ibadah. Jadi makan firman Allah itu dalam ibadah. Jadi ladang gandum ini ladang kegiatan rohani, itulah ibadah. Dan di dalam ibadah itu harus ada firman Allah yang menjadi suatu makanan. Gandum itu berbicara tentang firman Allah. Itulah makanan. Makanan yang harus menjadi yang utama. Jadi dalam ibadah itu yang terutama adalah bagaimana firman Allah itu ditampilkan. Tidak melarang kita, tidak dilarang untuk kita memuji, ya menyanyi, melakukan pujian, boleh saja, membesarkan nama Tuhan. Tapi dari pihak kita, jadi kita memuji Tuhan, menyanyi, mempersembahkan pujian itu kan untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi sebaliknya dari pihak kita, kebutuhan pokok dari kehidupan sidang jemaat atau kita adalah bagaimana kita bisa menerima gandum itu,
menerima makanan, menerima firman Allah itu yang harus menjadi utama, yang menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini. Saudara sekalian, ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Ini penting buat kita. Jangan sampai kemudian kita beribadah hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban ibadah. Dan celakanya ketika firman Allah disampaikan, kita sengaja untuk menghindar. Mungkin keluar ruangan, ya, beralasan kemana, saudara sekalian. Atau kita juga ketika kita berada dalam ibadah, dalam suasana ibadah, malah kita seringkali ya, mengantuk dan tertidur. Ini kita waspadai. Sementara Tuhan itu sedang membawa kita untuk kita masuk dalam kegiatan makan firman Tuhan. Berbicara tentang makan ini, makan itu bicara tentang persekutuan. Persekutuan, makan firman Allah itu, makan gandum atau makan firman Allah ini sama dengan kita sedang bersekutu dengan firman, bersekutu dengan Tuhan. Dan di hari-hari ini Tuhan memberikan firman begitu limpahnya kepada kita, khususnya terutama saat pandemi ini. Mana-mana kita bisa mendengarkan firman Allah lewat online, lewat YouTube yang lain, saudaraku. Firman Tuhan disampaikan di mana begitu limpahnya firman Allah itu. Kalau ini kita tidak manfaatkan, saudaraku, ketika firman Allah itu diberitakan, disampaikan begitu limpahnya, di hari-hari ini kita tidak merespon dengan baik, kita tidak sungguh-sungguh untuk menanggapi firman Allah, saudaraku. Ingat, dalam kitab Amos pasal yang ke-8, kitab Amos pasal yang ke-8, di sini jelas diterangkan bahwa sewaktu-waktu akan terjadi suatu kelaparan, seperti kelaparan di masa Yusuf di Mesir, saudaraku. Tapi itu dalam bentuk jasmani, saudara, waktu itu, tapi itu juga mengandung nubuatan untuk sekarang ini. Terjadi suatu kelaparan yang begitu hebat. Dalam kitab Amos jelas, bukan haus dan lapar akan roti, akan air, saudara, tapi lapar oleh karena firman Allah. Ini akan terjadi. Nah, kalau sekarang kita dalam kelimpahan firman Allah, sementara Tuhan itu di suasana perhentian, Tuhan itu dalam perhentian Roh Kudus itu, Tuhan bawa kita untuk makan firman Allah. Ayo kita respon dengan baik dan dengan benar. Kita manfaatkan ini untuk kita bisa mengambil firman Allah. Nanti akan saya tunjukkan proses untuk makan firman Allah itu apa. Nanti sesuai dengan ayat yang pertama ini kita lihat. Kita lihat. Di sana murid-murid memetik bulir gandum, menggisar, lalu memakan. Ini proses. Tapi saya belum sampai ke sana. Saya masih ingin menunjukkan bahwa nanti sewaktu-waktu akan terjadi suatu kelaparan. Ini yang harus kita ingat. Seringkali saya memberikan nasihat suatu juga kepada anak saya. Yang ketepatan anak saya sudah di Jakarta, sudah jauh dari orang tua. Ya, saya mengajarkan untuk apa? Untuk menggunakan berkat, untuk menggunakan uang itu. Saya mengatakan begini, ketika kamu punya uang, kamu harus selalu ingat. Ya, ingat bagaimana rasanya tidak punya uang. Ya.
Ini yang saya ingatkan juga, bukan hanya kepada anak saya, kepada jemaat, kepada saudara-saudara yang memang membutuhkan saat itu, ya, nasihat-nasihat. Saya mengatakan, ketika kita diberkati Tuhan, ingat juga ketika kita dalam kekurangan. Tapi kadang kita lupa, ketika kita diberkati Tuhan, dan berkat itu kita habis-habiskan begitu. Tidak kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga berkat yang Tuhan berikan itu habis begitu saja. Saya teringat nasihat guru saya, saudara. Ya, 1 minggu sebelum dia dipanggil, Pendeta Pong dipanggil Tuhan, 1 minggu sebelumnya, saudara. Dia panggil saya, sini kamu. Kamu menabung, katanya. Iya om, biar cuma sedikit. Bagus. Supaya kamu tidak menyusahkan orang nanti. Sewaktu kamu ada butuh, kamu tidak menyusahkan orang. Nasihat itu sederhana. Tapi itu saya respon, saya menerima. Dan itu benar, dan saya praktekkan sampai sekarang ini. Dan saya juga nasihati kepada anak saya. Ketika kamu punya uang, ingat juga di saat kamu tidak punya uang. Artinya, untuk supaya kita menggunakan berkat itu dengan benar. Kita gunakan berkat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada lebih baik disimpan daripada dihabis-habiskan. Saat pandemi ini, saudara, ini juga kita bisa mengambil satu pelajaran. Kita semua tidak pernah terpikirkan, saudara, tidak pernah terpikirkan kalau sampai terjadi pandemi ini hampir 2 tahun. Persisnya sekarang 1,5 tahun, saudara. Ya, gereja kita di GKGM ini saya hitung persisnya sudah 1,5 tahun kita nggak beribadah di gereja. 1,5 tahun. Saudara sekalian, kita nggak pernah terpikir akan terjadi pandemi semacam ini. Coba, ini pelajaran buat kita. Coba ketika kita tidak punya sesuatu yang kita simpan, lalu kita menghadapi pandemi semacam ini, habis kita. Itu sebabnya, saudaraku, saya selalu mengatakan, ketika kita dalam kelimpahan, apalagi kelimpahan firman Allah, kita ingat ada ayat yang menceritakan bahwa akan terjadi masa yang sulit, masa kelaparan bukan karena makan roti, tidak adanya roti dan air, saudaraku, tapi oleh karena firman Allah. Ini dahsyat. Sekarang, sekalipun kita dalam pandemi krisis karena pandemi ini, saudaraku, toh kita masih bisa mendapatkan firman Allah dengan bebas, dengan leluasa. Tapi nanti sebaliknya, biar kita punya uang banyak sekalipun, kita sudah tidak bisa mendapatkan firman Allah. Itu sebabnya kita perlu diasuh, dibimbing oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Tuhan ingin memberitahukan ini. Ketika kita dalam kegiatan dibawa Tuhan, dalam kegiatan firman Allah, kegiatan ibadah, kegiatan makan firman Allah, ayo kita manfaatkan. Amos pasal yang ke-8. Ya, ini ayat tidak asing buat kita, tapi tidak mengapa. Kita akan baca Amos pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Ini terjadi yang luar biasa, ini yang akan terjadi ini, saudara. Ya, Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Untuk mengingatkan kita, untuk supaya di saat-saat ini respon kita positif terhadap firman Allah. Ya, ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang. Jadi sekarang belum, kita masih ada keleluasaan
untuk kita bisa mendengarkan firman Allah dengan limpahnya. Tetapi ayat ini lewat Nabi Amos mengatakan sesungguhnya. Jadi kata sesungguhnya itu kita ambil satu pengertian. Ini satu penegasan bahwa itu benar. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ini yang terjadi. Ya, bandingkan Tuhan bawa sekarang ini kepada satu kegiatan rohani, kegiatan makan firman Allah dan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Tapi di satu sisi juga ada firman Allah akan terjadi satu kelaparan yang maha dahsyat, bukan akan makanan dan air, tapi firman Tuhan. Ayat selanjutnya, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Mereka punya uang, punya harta, mungkin punya segalanya, tapi satu perkara dia tidak ada firman Allah. Kebutuhannya akan firman Allah tidak terpenuhi, karena Tuhan yang mengatakan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Nah, kalau sekarang kita tidak memanfaatkan seperti zaman ini, tidak mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya, membuka gudang-gudang untuk menyimpan gandum, atau sekarang ini kita tidak banyak dengar firman Allah, maka betul-betul akan terjadi suatu kelaparan. Maka uang itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Ya, biar kita punya uang dan kita kemana-mana, bahkan mungkin kita beli jet pribadi, pesawat pribadi, atau nyarter jet sekalipun, tetap firman Tuhan itu tidak ada. Sebaliknya untuk sekarang ini yang kita hadapi ini, kita di masa pandemi ini begitu sulit, saudaraku, ini sulit, ya soal keuangan sulit dan semua sulit. Tetapi sebaliknya Tuhan memberikan kelimpahan firman Allah kepada kita. Khususnya dalam apa yang kita bahas ini, bagaimana Tuhan itu membawa murid-murid ini masuk di dalam ladang gandum, masuk dalam kegiatan rohani, untuk bagaimana kita bisa memakan firman Tuhan ini. Ini yang harus kita lihat. Terjadinya kelaparan ini yang tertulis dalam kitab Amos ini menggambarkan, menunjukkan, menubuatkan apa yang akan terjadi. Jangan mengatakan, oh enggak lah sekarang begini. Jangan, Alkitab itu tidak pernah salah. Itu sebabnya di saat kita sekarang dalam kelimpahan firman Allah, dalam kegiatan rohani, dalam kegiatan untuk kita makan firman Allah, orang Jawa bilang jangan anyih-anyih lah. Ya, jangan mengatakan ya makanan hambar. Ya, jangan. Kita respon firman Allah ini di hari-hari ini. Bahkan dalam kitab Yesaya jelas di sana mengatakan, ayo semua orang yang haus, ya, datang kepadaku. Semua orang yang haus, marilah minum air. Yang tidak punya uang, marilah
terimalah gandum tanpa uang. Yesaya. Ini membuktikan bagaimana kelimpahan firman Allah itu yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan ada nasihat di sana. Coba dalam Yesaya pasal 52. Pasal 55. Yesaya pasal 55, saudara sekalian. Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55 kita akan membaca. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama dan kedua. Yesaya pasal 55 ayat 1 dan kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Ayo, hei semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tuhan menunjukkan kelimpahannya. Tuhan memberikan secara murah, bahkan gratis. Firman Tuhan ini, dalam urapan Roh Kudus ini, air itu air Roh Kudus, air kesukaan. Tapi seringkali kita menganggap Tuhan itu hatinya murah, sampai mengundang, ayo, hei semua orang yang haus, yang tidak punya uang, terimalah gandum ini gratis. Tapi saudara sekalian, yang kita bisa terima Tuhan begitu murahnya kepada kita, tapi kita terima seruan Tuhan sebagai hal yang murahan. Ini hati-hati. Kita terima sebagai suatu hal yang, ya sesuatu yang murahan. Padahal Tuhan itu menunjukkan mubra-mubrunya. Ya, Tuhan itu menunjukkan kemurahannya, kasihnya. Kenapa Tuhan mengatakan, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah? Untuk supaya semua siapapun juga bisa menerima gandum itu. Kalau masih gandum ada nilainya, ada harganya, apalagi mahal, dia masih bisa mengatakan aku tidak punya uang. Tapi kalau sekarang gandum itu diberikan tanpa bayar, tanpa kita membayar, gratis, jangan kemudian kita anggap barang yang murah. Bukan. Ini yang seringkali kita lakukan. Kita menganggap firman Tuhan itu, ya sampingan aja. Ibadah itu sampingan aja lah, nanti-nantilah. Padahal sesungguhnya, kalau kita bisa menerima firman Tuhan, menerima ibadah itu dengan rasa syukur, ya, kita akan mendapatkan satu keuntungan besar. Tidak usah mencari keuntungan dalam ibadah, tapi ayat mengatakan kalau ibadah itu kita terima dengan rasa ucapan syukur, memberikan keuntungan yang besar. Kenapa keuntungan yang besar? Karena kita sedang menerima pribadi firman, sama dengan kita menerima pribadi Allah sendiri, yang ada sumbernya berkat. Dialah keuntungan yang sesungguhnya itu. Ini biar menjadi koreksi bagi kita. Jangan kita respon atau kita menganggap kalau Tuhan itu memberikan himbauan seruan semacam itu, ya kita anggap ya murahan. Jangan. Kita harus belajar untuk merespon dengan baik,
untuk memperhatikan dengan baik ini. Ya, sebab kita kembali kepada Amos tadi, ada saatnya. Jangan kita meremehkan ini, sebab sewaktu-waktu orang akan mencari dari utara ke selatan, dari timur ke barat untuk mencari firman Tuhan dan tidak mendapat firman Allah. Seringkali saya mengatakan mungkin Alkitab itu ada, tapi Alkitab itu hanya merupakan tulisan biasa. Kenapa? Karena Allah sudah mengangkat firman-Nya. Dan di saat itulah, maka orang-orang itu akan mengembara. Akan mengembara, betul-betul mengembara. Teruna-teruna akan berjatuhan dan tidak bangun lagi. Ini yang harus menjadi perhatian kita di hari-hari ini. Ya, sampai ayat yang kedua dia katakan apa? Ya, ketika dia katakan, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar, gratis, tis. Saudara sekalian. Habis ayat 2 dilanjutkan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Nah, tadi saya mengatakan, kalau kamu punya berkat, punya uang, ingat ketika kamu tidak punya uang. Nah, ayat 2 ini ada uang. Bab, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dia punya uang, tidak digunakan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat buat dia. Kenapa kamu punya uang, kamu belanjakan yang bukan roti? Ini mengingatkan kita, buat kita semua. Coba kita koreksi. Kita bekerja keras seharian, mencari nafkah dengan banting tulang. Tapi celakanya, ketika kita dapat gaji, dapat bayaran, dapat uang, kita tidak memberikan yang bukan makanan, yang bukan roti. Ini secara jasmani dulu. Seringkali malah kita gunakan apa? Kita belikan apa? Yang bukan roti, minuman keras, narkoba, kita belikan rokok, dan semua yang bukan makanan, yang tidak mengenyangkan, yang tidak ada faedahnya. Ini secara jasmani. Ini menjadi koreksi buat kita semua. Biar jika Tuhan memberkati kita, biar kita gunakan ya untuk kita membeli, uang itu untuk membeli ya hal-hal yang berguna, yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ya coba bayang orang sampai tega, dia mengabaikan kebutuhan rumah tangganya, tetapi dia hanya ingin membeli sesuatu untuk kepentingan sendiri, untuk kepuasan sendiri. Ada yang semacam itu. Yang kita harapkan, janganlah anak-anak Tuhan seperti itu. Kalau punya berkat, manfaatkanlah berkat itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Secara rohani sekarang, kita diberkati Tuhan. Ya, saya harus mengatakan saya diberkati Tuhan. Benar Tuhan. Tapi berkat yang kita terima itu apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, untuk sarana untuk kita bisa melayani Tuhan, sarana untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, atau untuk yang lain?
Ini menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Ya, ayat selanjutnya. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tadi saya mengatakan, kan banyak seperti itu. Hal-hal yang nggak perlu dibeli. Ya. Ini yang terjadi. Jadi ayat ini mengingatkan kita, jika kita diberkati Tuhan baik jasmani maupun rohani, perhatikan baik-baik. Jangan berkat itu kita gunakan hal-hal yang tidak ada manfaat atau faedahnya. Kebutuhan kita itu asal ada makan dan pakai cukup. Ya. Ada makanan dan ada pakaian cukup. Kenapa dua hal ini? Kalau nggak ada makanan, kita bisa lemas, kita bisa mati. Tapi sebaliknya kalau nggak ada baju, ya kita telanjang. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jangan engkau khawatir apa yang hendak engkau makan dan apa yang hendak engkau pakai. Hidup itu lebih daripada makanan. Coba bayangkan, kalau kita ada hidup, pasti Tuhan siapkan makanan. Tetapi sebaliknya, sekalipun ada makanan, kalau nggak ada hidup, untuk apa makanan ini? Iya. Puji Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ini. Tubuh itu lebih daripada pakaian. Ya. Sekalipun kebutuhan tubuh dan pakaian, kalau nggak ada pakaian juga teranjang, saudara. Ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-6 di sana jelas disebutkan, saudara. Pasal 6, ya. Ayat yang ke-25 dia katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, puji Tuhan, saudara. Biar ada pakaian, kalau nggak ada tubuh mau taruh di mana? Hanya digantung di lemari, saudara. Puji Tuhan. Dan ini yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Jangan kita upah jerih payah itu hanya untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tadi saya mengatakan kebutuhan pokok dari hidup ini adalah yang penting ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Kalau dua hal ini terpenuhi, ya, makanan ada, tubuh ada, sudahlah, jangan aneh-aneh. Ya, janganlah. Lebih baik kita simpan. Kita buka gudang lumbung kita untuk menyimpan gandum, untuk menyimpan berkat itu, untuk menghadapi masa sulit itu. Tuhan berikan contoh kok dalam Alkitab. Tadi saya mengatakan zamannya Yusuf itu Tuhan membuka lumbung-lumbung itu untuk menampung, untuk menghadapi masa kekeringan itu yang akan terjadi. Untuk menghadapi masa kelaparan akan firman Allah. Ayo, sekarang Tuhan tunjukkan. Tuhan sedang membawa kita untuk kita dibawa masuk dalam kegiatan rohani, kegiatan pelayanan, kegiatan ibadah. Ya, biar kita gunakan ini, biar kita manfaatkan ini di masa-masa kelimpahan ini. Tuhan begitu murahnya
memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan membawa kehidupan kita, benar-benar kita berada di tengah-tengah ladang gandum ini, saudaraku. Biar kita nikmati, biar kita rasakan ini. Jangan kita mengabaikan. Jangan kita menganggap enteng dari semua-semuanya itu, saudara. Jangan. Tapi Alkitab memang menulis, ada orang yang menganggap enteng itu ibadah. Menganggap enteng itu firman Tuhan. Seperti orang Israel, makanan hambar itu. Cuma begitu-begitu saja. Jangan. Apalagi kita diperhadapkan di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan di saat itu kita akan menerima pembaharuan yang sempurna itu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Semua. Jadi ini kita mempersiapkan diri, khususnya di hari-hari ini dan masa kelimpahan ini, saudara. Bukan saja untuk menghadapi masa lapar, tapi juga menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan memperbaharui kita. Seperti Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa ini, menurut gambar dan teladannya Allah. Penciptaan maafkan, penciptaan yang pertama sudah terjadi, tapi setan sudah merusak manusia itu. Dan dalam kitab Wahyu, Tuhan kembali menjadikan segala sesuatu yang baru. Ini yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Ini yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Jangan mengabaikan ibadah. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur, berterima kasih saudaraku, setiap hari saya ikuti perkembangan saudaraku dari tentang COVID ini. Ya, semakin hari semakin ada banyak penurunan berarti ya kesempatan untuk kita segera bisa beribadah tatap muka sudah terbuka. Ya, sudah terbuka, kapan kita juga belum tahu, kita akan bicarakan nanti, tetapi paling tidak kita sudah diperhadapkan situasi yang cukup kondusif, tetapi harus tetap waspada, tetap prokes, menggunakan prokes. Toh nanti juga ya gereja dibuka, juga kita tetap prokes, menggunakan prokes untuk kita menjaga. Ya. Karena Tuhan mau mempersiapkan kehidupan kita di hari-hari ini. Di hari-hari ini. Puji Tuhan. Hari kita akan baca dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ini ayat tidak asing buat kita. Ya. Ibrani pasal yang ke-10. Jika Tuhan izinkan besok saya akan menjelaskan tentang proses makan gandum ini. Ya. Proses untuk sampai kita bisa makan gandum itu. Menikmati gandum, menikmati firman Allah itu. Sampai kita bisa bersekutu dengan firman Allah itu. Jika Tuhan izinkan besok dalam ibadah doa, saya akan melanjutkan ini. Sekarang kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ini masih berkaitan betapa Tuhan itu dengan kelimpahan, ya Tuhan memberikan firman Allah, membawa kehidupan kita dalam suasana ladang gandum, suasana makan firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10. Ya, ayat yang tidak asing buat kita, ayat yang ke-25. Ya. Ayat yang ke-23.
dan sampai dengan ayat 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ini masa-masa kelimpahan ini. Dia yang menjadikan dia setia, dia katakan. Sebab Ia yang menjadikan setia, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita lihat. Dan sekarang perhatikan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ini juga menjadi suatu pertanyaan buat kita. Ya, sepanjang tahun sudah kurang lebih tadi saya mengatakan 1,5 tahun ini kita tidak bergereja. Ya, sebelum pandemi kita setia, semua berkobar-kobar. Ada ibadah, ada latihan musik, dan semua kegiatan-kegiatan kita lakukan. Kira-kira bagaimana nanti jika Tuhan izinkan gereja dibuka kembali? Apakah kita masih berkobar-kobar, masih semangat? Atau kita menjadi kikuh karena sekian lama kita tidak bergereja, hanya di rumah ibadah? Ayo, ini Tuhan ingatkan ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan mengingatkan ini. Harapan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, untuk supaya kita tetap berkobar-kobar. Jangan mengabaikan ibadah-ibadah ini. Jangan kita mengabaikan atau menjauhkan diri, atau sengaja menjauhkan diri. Sengaja kita tidak mau berkobar-kobar lagi karena saking kenaan kita lama nggak ke gereja. Ayo, ini Tuhan ingatkan kita, digairahkan kembali ini. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang yang begitu. Wah, beneran kesempatan nggak yang gereja, pandemi ini enak no omah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, harusnya kita sedih, nggak bisa beribadah, tidak bisa mendengarkan firman bersama-sama. Saya sudah mendengar keluhan-keluhan dari orang-orang, nggak enak ibadah di rumah, di live streaming itu nggak enak. Saya juga merasakan begitu. Tidak seperti kalau tatap muka. Apalagi saya ini seorang pelayan, sahabat, yang 1 minggu 3 kali ingin khotbah sendiri, nggak ada siapa-siapa, ngomong sendiri, nunjuk-nunjuk sendiri, tertawa-tertawa sendiri. Coba itu beda kalau kita menyampaikan firman Allah di depan jemaat, itu beda. Tapi ya Tuhan sudah menolonglah 1,5 tahun ini. Ya, lewat cara yang Tuhan sudah berikan ini, Tuhan sudah memberkati. Tapi tetap saja hati rasanya tidak seperti kalau kita, ya, tidak seperti kalau kita tatap muka. Dengan tatap muka secara langsung kita bisa melihat sidang jemaat, respon dari jemaat. Tapi tidak mengapa, semua seizin Tuhan untuk melatih kita. Tapi jangan sampai kita kebablasan, lalu kita tidak semangat lagi. Ayat mengatakan, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Kandang penggembalaan itulah tempat untuk kita mendapatkan nasihat. Saling menasehati. Bukan saja nasihat dari firman Allah,
tapi juga antar saudara satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengingatkan, saling menasihati, saling memperhatikan, saling mendorong. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi bukan saja kita menghadapi masa kelaparan yang akan terjadi, tapi lebih dari semuanya itu, kita juga diperhadapkan dengan hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya, nah kalau sekarang kita tidak mau kita diasuh oleh Tuhan, tidak mau dibimbing oleh Tuhan, tidak mau digembalakan oleh Tuhan, hati-hati. Ada pribadi yang lain yang ingin menyambut, dan kita akan dibawa untuk menjadi kehidupan yang jahat dan najis. Roh jahat itu akan membimbing kita, akan mengasuh kita, bukan untuk yang baik, tapi untuk menghancurkan kita. Puji Tuhan. Biar kita berterima kasih pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan. Ingat sekali lagi, Tuhan sedang membawa kita dalam suasana ladang gandum, yaitu suasana untuk kita makan gandum firman Tuhan. Gandum itu ya untuk dimakan, nanti ada prosesnya. Sampai gandum itu bisa dimakan tuh kayak apa? Ada prosesnya. Tapi setidaknya malam hari ini kita sedang dibawa ke ladang gandum. Kita dibawa untuk dalam suasana makan gandum firman Allah yang berkelimpahan. Jadi kita manfaatkan sungguh-sungguh ini. Amin, saudaraku. Kita akui ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam kita. Ya, tapi selalu saja Tuhan itu memberikan sarana lewat pemberitaan firman Allah yang malam ini disertai dengan perjamuan suci. Ini ada sarana biar kita gunakan. Kita gunakan, kita manfaatkan, supaya kita selalu bersekutu dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dalam kasih-Nya, Anak Allah dalam ketebusannya, Allah Roh Kudus dalam urapannya itu. Kita merasakan senantiasa. Puji Tuhan. Mari kita akan manfaatkan tubuh dan darahnya Kristus ini, dan kita akan melakukan satu pujian dari buku NR, suatu NR nomor 232, Agung dan Mulia. Ya, NR 232, Agung dan Mulia Tuhan. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Haleluya. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi.
Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Haleluya. Ku sembah Kau Allah, Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bersama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang patut untuk disembah dan dipuja. Agung dan mudalah Tuhan dalam Yesus Kristus yang sudah menolong kami semua Tuhan, yang sudah mengasuh kami semua Tuhan. Kami berterima kasih atas bimbingan, atas asuhan-Mu, atas penggembalaanmu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada sore malam hari ini Engkau memberkati kami, sekaligus juga mengingatkan kami, memberikan koreksi kepada kami di saat-saat Engkau membawa kehidupan kami, untuk kami betul-betul masuk dalam kegiatan rohani, dalam ibadah dan makan firman Allah. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh memanfaatkan ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau Engkau temukan kami Tuhan kurang seperti apa yang Engkau mau, Engkau kehendaki. Sementara Engkau memberikan keleluasaan, memberikan kemurahan, kelimpahan akan firman-Mu. Tuhan ampuni kalau kami sudah seringkali menganggap itu bukan sesuatu. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami untuk kami kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat firman dan Roh Kudus dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih dalam bentuk perjamuan suci ini, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri. Bagi saudara yang ingin mengikuti, mari kita siapkan diri untuk kita bersama-sama untuk kita menikmati tubuh dan darahnya Tuhan. Firman Allah kita sudah terima, dan sekarang Tuhan juga memberikan tubuh dan darahnya lewat perjamuan suci ini, biar kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ya, saya menunggu sebentar ya kepada kita semua, dan kalau sudah, kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabaya Sakya Rabaya Tori Rabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Dia terlalu dan amat sangat baik kepada kita semua. Ya Rabayasa, ya Rabayatori Rabayasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Pada malam hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Memberikan koreksi nasihat kepada kami, teguran kepada kami, untuk supaya kami selalu mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami dengan berkelimpahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, biarlah tersimpan dalam hati kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu dan perjamuan kudus yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara sekalian rangkaian ibadah kita dan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ini. Tuhan sudah memberkati kita. Mohon perhatiannya, jadwal ibadah kita. Nanti kita akan bertemu kembali besok, saudaraku, besok dalam ibadah doa dan penyembahan, biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua, ya. Kita nyatakan kerinduan kita. Jadwal ibadah kita, ya, nanti kembali juga hari Minggu dan ibadah raya tanggal 10, saudaraku, tanggal 10, dan seterusnya nanti akan diumumkan pada hari Minggu raya, ya. Ya, puji Tuhan. Dan juga kita nyatakan kepada Tuhan atau kerinduan kita kepada Tuhan untuk kita, ya, rindu untuk bisa beribadah dengan tatap muka. Namun demikian nanti kita akan, ya, membicarakan dengan saudara yang lain untuk bagaimana, ya, apa, ya, saya akan usahakan untuk segera untuk kita bisa bincang-bincang dengan saudara-saudara kita yang lain, ya, kita komunikasikan kayak apa, ya, kita sampaikan apakah sudah bisa atau memungkinkan untuk kita bisa beribadah tatap muka dengan terbatas atau bagaimana, nanti kita akan bicarakan. Puji Tuhan, mohon doa dari kita semua untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk ibadah-ibadah ke depan. Kita yakin dan percaya semuanya itu seizin Tuhan terjadi, tapi tidak mengapa lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi ini kita sedang dilatih oleh Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan juga kita nanti berdoa kepada seluruh sidang jemaat. Semua kita bawa dalam doa, biar Tuhan juga menolong. Kita tidak melupakan Tante Aniwarau dalam proses pemulihan di rumah. Juga Om Edwin juga kita selalu doakan. Dan saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan, biar Tuhan juga tolong. Puji Tuhan. Nanti juga kita tidak lupa berdoa selalu untuk bangsa dan negara kita. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menolong,
acara ibadah PA ini Tuhan, sampai pada selesainya. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu bersama seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami, menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, proses pemulihan Tuhan pulihkan secara sempurna. Yang dalam masalah persoalan mencari pekerjaan semua Tuhan, Engkau buka jalan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih segala pekerjaan setan yang mengganggu seluruh sidang jemaat-Mu. Dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Acara ibadah dan kerinduan kami untuk beribadah tatap muka kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan senantiasa membuka jalan, dan Engkau dengan cara-Mu sendiri Tuhan, Engkau akan menolong kami semua. Engkau tahu kerinduan hati kami untuk kami bisa segera beribadah. Terima kasih Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami selalu bawa dalam doa, khususnya para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara, para menteri, TNI Polri, boleh membawa Tuhan, untuk supaya diberikan kekuatan dari Tuhan, memberikan hikmat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini sungguh-sungguh akan bermanfaat untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari kerusuhan, tapi damai sejahtera-Mu Tuhan biar ada di tengah-tengah bangsa kami, terutama anak-anak Tuhan, boleh leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, mau beristirahat malam Tuhan, kiranya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan. Amin.